Halo Bro, salam sehat. Kita bahas ya tentang kolesterol kali ini. Kolesterol itu adalah sahabat tubuh kita. Dia sangat bermanfaat untuk tubuh kita, tubuh manusia, karena dia membangun sel-sel, memproduksi hormon, membantu pencernaan juga. Tetapi kalau terlalu tinggi, terlalu banyak kolesterol yang beredar dalam pembuluh darah dan sel, maka dia bisa menjadi pembunuh kita. Sering disebut kolesterol itu adalah silent killer, pembunuh yang tersembunyi. Pelan tapi pasti bisa membunuh kita manusia. Nah, kapan dia sahabat kita, kapan dia pembunuh kita, ukurannya pada kalau Anda cek kolesterol. Nah, yang terpenting maksimal 200 mg per desiliter atau 200 mg per dl. Di bawah 200 dia adalah sahabat kita. Ketika di atas 240, 200 sampai 220 masih dalam batas toleransi. Kalau sering di atas 240, maka dia adalah pembunuh kita. Jadi ukuran kapan dia sahabat, kapan dia jadi pembunuh adalah pada kadar kolesterol dalam darah. Patokannya adalah 200 mg per desiliter atau miligram atau 200 mg per dl. Nah, kolesterol dia ada dua, ada LDL, ada HDL. Low density lipoprotein dan high density lipoprotein. LDL sering disebut dengan kolesterol jahat. Dengan HDL sering disebut dengan kolesterol baik, karena dia bisa menyapu yang kolesterol jahat. Nah, kalau kadar kolesterol terlalu tinggi dalam darah dan sel, maka dia bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan gangguan jantung, bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada pembuluh darah, bisa juga menyebabkan gangguan pada liver dan ginjal. Jadi kolesterol ini akan jadi benda asing kalau terlalu banyak di dalam pembuluh darah. Benda asing yang dia bisa bergerak, dia bisa menumpuk kemudian menjadi penyempitan, pembuluh darah menjadi sempit, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Bisa juga dia lepas menjadi benda asing yang dia beredar dalam pembuluh darah, yang dia akan berhenti bisa di jantung, bisa di pembuluh darah otak, bisa di pembuluh darah pada ginjal. Nah, akhirnya terjadi sumbatan. Kalau di otak bisa menjadi stroke, di jantung bisa menjadi gangguan jantung, dia ada di pembuluh-pembuluh darah yang menyempit, maka tergantung dia ada di mana pembuluh darah itu. Secara pelan-pelan dengan aliran darah tidak lancar, maka organ yang dituju karena makanannya darah menjadi berkurang. Maka lama-lama organ tersebut bisa menjadi kekurangan oksigen dan sampai bisa terjadi kematian pada organ yang harusnya dialiri darah dengan lancar. Ya. Nah, sekarang supaya kita ini kolesterolnya baik, bisa di bawah 200, maka kita harus berperilaku hidup sehat. Yang pertama, pola makan sehat. Pola makan sehat ini yang terpenting adalah makan secukupnya, jangan berlebihan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan yang kita makan porsinya secukupnya, jangan berlebihan. Ya, yang kedua, hindari rokok, olahraga rutin. Dan yang keempat, seringlah cek kadar kolesterol. 2-3 bulan sekali lah. Sehingga kita tahu kapan ini tinggi atau enggak. Nah, kemudian makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Kalau yang lemak jenuh itu tidak sehat. Yang lemak jenuh itu apa saja sih? Daging yang berlemak. Apapun dagingnya, daging berkaki 4 maupun berkaki 2, yang berlemak itu tidak baik. Kemudian hasil olah-olahan daging seperti sosis, daging asap, itu juga tidak baik. Ya. Minyak kelapa, minyak sawit itu juga kurang baik.
Nah, sekarang untuk yang mengandung lemak tidak jenuh apa saja? Kacang-kacangan, kacang mete, kacang tanah, almond, ya, biji-bijian. Kemudian ikan, apapun ikannya, tidak harus yang mahal, ikan tuna, ikan sarden, pokoknya yang murah-murah aja enggak masalah. Yang penting ikan, ya. Telur, ya. Nah, kira-kira itu. Jadi yang terpenting supaya kolesterol kita tidak tinggi, berperilakulah hidup sehat dan awasi terus kolesterol Anda supaya tidak lebih dari 200 mg per desiliter. Itu ya. Salam sehat.